Shalom sidang jemaat Tuhan, kembali kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Dia. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita dan kita senantiasa mengucap syukur buat kasih setianya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita boleh dilayakkan untuk kita boleh datang kepada Tuhan sebab pengorbanannya yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita naikkan doa dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita masuk di dalam hadirat-Nya. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Haleluya.
namamu ya Tuhan. Karena hanya dengan darahmu Tuhan kami boleh melayakkan kami untuk datang kepadamu, meninggikan namamu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu saja ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita tetap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sebab kebaikannya selalu nyata dalam kehidupan kita dan selalu baru di dalam kehidupan kita. Katakan bahwa Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. dalam kehidupan kita, karena Dia telah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan. Haleluya.
kita gunakan itu sebagai pegangan iman hidup kita, bahwa kita diciptakan menjadi seorang pemenang. Karena hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan. Pengorbanan yang sempurna membawa kita untuk selalu mendekat kepada Dia. Haleluya. Bila kebenaran firman Tuhan akan membawa kehidupan kita, untuk kita mulai menjalani hidup kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan yang penuh kasih, mengasihi kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengajarkan kepada setiap kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan, sidang jemaat Tuhan, menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan yang menuntun setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saya berharap agar kita semua dalam keadaan baik-baik, sekalipun negara kita masih belum dalam keadaan baik secara keadaan kesehatan. Saya berharap kita semua masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Kemenangan Bersama Kristus. Kemenangan bersama Kristus. Ayatnya terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 21. Begini bunyinya, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat ini memberikan kepada kita pengharapan bahwa Kristus itu yang telah menang dan didudukkan bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Maka kita pun akan mengalami kemenangan yang sama bersama-sama dengan Kristus dan akan didudukkan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Gelar pemenang adalah sebuah gelar yang keren. Siapa sih yang tidak mau jadi pemenang? Ya, semua orang berharap menang. Ya, kalau dalam pertandingan misal atau dalam peperangan, pasti orang itu berharap menang. Sebabnya saya katakan gelar pemenang itu adalah sebuah gelar yang keren. Tetapi tahukah kita bahwa untuk mencapai posisi menang itu, untuk duduk sebagai pemenang, itu tidak semudah dan tidak seindah dari yang kita dengar ini. Karena tidak ada kata menang kalau tidak ada kata perjuangan atau pertandingan. Nah, perjuangan atau pertandingan, perlombaan, peperangan itu selalu identik dengan kesulitan. Nggak ada orang itu namanya berjuang tidak ada kesulitan. Ya, justru ada kesulitan itulah maka muncullah perjuangan, ya, peperangan, pertandingan. Itu semua adalah menggambarkan sebuah kesulitan. Nah, jadi kata pemenang yang keren itu, di baliknya selalu ada kata kesulitan, penderitaan. Namun kita bersyukur karena ayat yang kita baca tadi bahwa Yesus Kristus itu adalah pemenang. Dan kemenangan yang dicapai Kristus itu tidak didapatkan sebagai hadiah. Ya, karena Dia begitu baik hidupnya berkenan kepada Bapa, lalu Bapa beri Dia hadiah. Atau kemenangan ini tidak terjadi secara dengan sendirinya. Tapi Yesus mengalami kemenangan itu karena perjuangan. Ada sesuatu yang Dia buat, ya, sehingga akhirnya Dia bisa disebut sebagai seorang pemenang. Nah, apa kemenangan Kristus itu? Ya, kemenangan Kristus itu yang dicapai oleh Yesus adalah satu, Dia menang atas dunia. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya dunia tidak bisa mempengaruhi dia. Dunia itu tidak bisa membuat dia menyerah. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Kristus dalam dunia ini. Ya, Dia tidak pernah tunduk kepada apa yang dilakukan dunia, tawaran dunia. Ketika Dia dicobai, Dia mengalami kemenangan, dan itu sebuah perjuangan. Ya, ketika setan menawarkan dunia,
kepada Yesus. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, tapi Yesus tolak. Dan itulah Yesus Kristus. Yang dikatakan bahwa penguasa dunia ini tidak dapat menundukkan dia. Penguasa dunia ini tidak dapat mengalahkan Yesus Kristus. Yesus dicobai, tapi dia keluar sebagai pemenang. Dan yang kedua, Yesus mengalahkan iblis. Dalam Kolose pasal 2 ayat 15 mengatakan begini, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah ini adalah gambaran dari si jahat itu. Iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dengan cara apa? Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya dia mengalahkan iblis sebagai penguasa atas maut itu. Jadi Yesus Kristus pemenang atas iblis itu bukan dengan cara yang mudah, tapi dia mengalami kematian dan dia keluar sebagai pemenang. Dan yang ketiga yang dikalahkan Yesus adalah maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah, Ia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan Yesus Kristus dibuktikan dengan kebangkitannya. Maut yang telah merenggut nyawa Yesus Kristus, kan dia telah dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu bukti bahwa maut, musuh yang terakhir itu, musuh yang sangat kuat ini, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Maut itu adalah musuh yang terkuat. Ketika maut itu datang, siapapun yang didatangi maut pasti akan menyerah. Tetapi Yesus Kristus yang telah mati itu bangkit kembali. Bukti bahwa Yesus Kristus telah menang atas maut. Puji Tuhan, itulah Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kemenangan dari Yesus Kristus itu juga ada kemenangan kita. Ya, tadi kita baca bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 57, Ia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita dengan Kristus adalah satu. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita dipersatukan oleh Yesus Kristus. Dan kemenangan Yesus pastilah kemenangan kita juga. Ya, karena kita adalah bagian dari Kristus. Kita mengalami apa yang namanya dipersatukan dengan Yesus Kristus. Kan dikatakan dalam Alkitab bahwa oleh baptisan air kita dipersatukan dengan Dia dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Kemenangan Yesus Kristus adalah kemenangan gereja, kemenangan kita semua. Kemenangan Kristus tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi kemenangan itu dilimpahkannya kepada kita, kepada gereja. Kita bersyukur untuk itu, karena oleh Kristus kita bisa berjalan di jalan kemenangannya, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 14, mengatakan begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dia telah membawa kami di jalan kemenangannya. Syukur kepada Tuhan. Bahwa kemenangan Yesus adalah kemenangan gereja. Jadi kenapa? Banyak kali kita mengalami kekalahan. Kita tidak mengalami apa yang namanya kemenangan itu. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi hidupnya kekalah, terus dalam kekalahan.
Ya, begitu digoda sedikit oleh setan, kita sudah menyerah. Ya, kita sudah jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Karena kita adalah bagian dari korban Yesus Kristus itu. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami persatuan dengan Yesus Kristus itu. Ya, kemenangan Yesus adalah menjadi kemenangan kita juga. Jadi kenapa kita hidup dalam kekalahan? Pasti yang salah bukan firman Tuhan. Yang salah bukan Yesus, tapi yang salah adalah kita. Kita harus meriksa diri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah tetap terpelihara? Karena rahasia kemenangan orang-orang percaya adalah ketika kita dipersatukan dengan Kristus dan kita terus melekat dengan Dia. Kita terus melekat dengan sumber kehidupan, sumber kemenangan itu. Jadi kalau hari ini kita mengalami kekalahan, jangan salahkan siapa-siapa, tapi periksa hatimu, periksa hubunganmu dengan Kristus itu. Kalau kita mendapati bahwa hubungan kita dengan Kristus sudah rusak, mungkin karena dosa yang kita simpan, atau mungkin karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang jasmani, yang kita kejar sampai kita lupa memelihara persekutuan Kristus itu. Kembali ke Alkitab, ya, bahwa Tuhan akan membawa kita selalu di jalan kemenangannya. Puji Tuhan. Nah, tadi Alkitab mengatakan bahwa kita adalah pemenang. Ya, bahkan ada satu ayat yang mengatakan kita lebih dari seorang pemenang. Kita lebih dari pemenang. Nah, bagaimana kemenangan itu diwujudkan oleh kita? Kemenangan Kristus itu sama dengan kemenangan kita. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa Kristus itu menang atas dunia ini sehingga dunia tidak bisa mempengaruhi Dia. Yesus menang atas iblis lewat kematiannya. Dan Yesus menang atas maut dan dibuktikan dengan kebangkitannya. Maka kemenangan kita juga kemenangan yang sama. Ya, kemenangan yang sama seperti yang dialami Yesus. Menang atas apa? Yang pertama tadi dunia. Ya, kemenangan atas dunia. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang telah membawa kita ke dalam persekutuan dengan Dia dan telah membawa kita di jalan kemenangannya. Yang telah menang atas dunia, Dia juga memberikan kemenangan kepada kita atas dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 5 mengatakan begini, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapa yang mengalahkan dunia? Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah saudara dan saya. Itulah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Itulah orang-orang Kristen yang telah mengalahkan dunia ini. Artinya apa? Apa kita harus keluar dari dunia ini? Tentu tidak. Tapi pengaruh dunia yang jahat ini. Dunia sudah dikuasai oleh si setan ini. Tidak bisa lagi mempengaruhi kita. Dunia tidak bisa lagi merusak hidup kita. Kita hidup di dunia ini. Tapi jangan sampai kita hidup dengan cara-cara dunia. Cara-cara duniawi. Yang dikuasai oleh materialisme. Dikuasai oleh kebendaan. Seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa benda, sehingga kita harus kejar itu. Dan bahkan kita menggunakan dunia itu dengan cara-cara yang sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Dunia tidak akan mempengaruhi kita apabila kita tetap dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ya, kita jangan sampai menaruh kasih kita kepada dunia ini. Ya, kita memerlukan dunia, iya. Benda-benda dunia kita butuh. Nah, kalau hari ini kita bisa bertemu ini karena jasa-jasa benda-benda duniawi yang kita butuhkan, tapi kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini salah satu contoh bahwa
Dunia itu tidak menguasai kita, tapi kita menguasai dunia. Kita menggunakan ilmu yang ada dalam dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia tidak berkuasa atas kita. Jangan sampai dunia mengikat kita. Nah, seolah-olah kita tidak bisa hidup kalau tidak menikmati dunia ini. Nah, dunia tidak mempengaruhi kita juga. Artinya kita hidup dalam kekudusan, bukan dengan cara-cara duniawi, bukan dengan cara-cara seperti dunia pada umumnya. Tapi kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dunia tidak mempengaruhi kita. Bukan berarti kita harus bertapa. Kita cari tempat yang jauh dari keramaian. Di sana kita mulai bertapa, kita hanya berdoa. Tentu tidak. Kita bisa ada dalam dunia, tapi kita menguasai dunia ini. Dengan cara apa? Kita menjadi berkat bagi dunia. Kita menjadi garam bagi dunia ini. Sehingga bukan dunia yang masuk dalam hidup kita, bukan dunia yang menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai dunia. Menjadi berkat bagi dunia ini. Yang kedua, orang-orang percaya yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus itu harus menang atas iblis itu. Seperti Yesus telah mengalahkan setan itu, maka kita juga harus mengalahkan setan. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, firman Tuhan mengatakan lewat Yakobus ini, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi iblis perlu dilawan gitu. Kalau iblis tidak dilawan, dia akan menguasai kita. Dia akan menteror kita. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan lawan iblis. Nah, bahkan 1 Petrus 5:9, lawan dengan iman yang teguh. Apa dikatakan di situ? Maka ia akan lari daripadamu. Ini yang seringkali kita tidak lakukan. Kita berjinak-jinakan dengan setan. Kita membiarkan setan menggoda kita. Kita pikir, kita masih kuat. Kita masih bisa mampu mengatasi semua itu. Tapi Alkitab mengajar bahwa kita harus melawan. Sebagaimana Kristus, ya ketika dia digoda dalam pencobaan itu, dia lawan itu. Dan tahukah kita bagaimana Yesus itu melawan si setan? Ternyata sekali percobaan pertama, Yesus usir itu setan. Dia menang atas setan itu. Dia menang atas setan. Apakah setan pergi? Oh tidak. Sampai 3 kali. Bukan dalam Injil Lukas dikatakan, iblis mengundurkan diri dari Yesus. Sambil mencari kesempatan untuk lagi menjatuhkan Yesus. Jadi kita harus waspada. Kalau hari ini kita menang atas iblis, iblis tidak akan menyerah begitu saja. Tapi dia akan terus mengincar kita. Dia akan mencari saat-saat kita lemah, saat-saat kita lengah. Makanya Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Bahkan Petrus mengatakan berjaga-jagalah. Karena lawanmu, iblis itu berjalan keliling, mengaum-ngaum seperti singa untuk menelan orang yang lemah. Marilah saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan lemah, jangan lengah. Kita mau lawan terus si setan itu, karena dia tidak akan pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Dan kita juga harus tidak pernah berhenti untuk melawan dia dengan iman yang teguh. Yang ketiga, seperti Yesus menang atas maut, maka kita juga harus mengalami kemenangan atas maut ini. Memang secara tubuh, satu saat kita akan mati. Kita akan mengalami apa yang namanya maut itu. Karena itu sudah ditetapkan Allah. Allah menetapkan kita sekali akan mati.
mati. Dan kita akan masuk dalam pengalaman yang baru. Nah, menang atas maut ini bukan berarti kita tidak akan mati. Ada dari antara kita yang mau hidup terus, tidak pernah mati. Saya yakin nggak ada. Ya, karena orang yang tidak mati seumurnya itu akan mengerikan. Ya, kita akan jadi monster hidup. Kita akan mati, oke. Tapi apa artinya kita menang atas maut itu? Adalah kita jangan takut kepada kematian itu. Kita tidak boleh takut dengan kematian. Karena kita hadapi kematian itu dengan yakin bahwa urusan kematian itu sudah diurus Yesus Kristus. Dia sudah menang. Dan maut itu juga tidak akan mengalahkan kita. Jangan takut mati. Tapi itu juga bukan berarti kita harus berani mati lalu cari mati gitu. Ya kan hari-hari ini dunia itu dilanda dengan virus corona yang katanya mematikan. Tapi saya yakin bukan virus itu yang mematikan. Ya, tapi orang mati itu karena dipanggil Tuhan. Nah, buktinya ada banyak orang yang tidak mati gara-gara virus itu. Nah, tapi itu bukan berarti kalau kita tidak takut mati lalu tidak jaga diri. Pemerintah menganjurkan keluar pakai masker, kita tidak pakai. Kita pikir mati itu untung. Ya, mati itu sebuah keuntungan. Kalau mati karena virus ya sudah untung. Tapi sadarkah kita bahwa mati dan hidup itu ada dalam tangan Tuhan? Dan ketika kita hidup dalam dunia ini, ya Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 20, Filipi 1 ayat 21 sampai 23 mengatakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, ayat tadi mengatakan mati itu untung. Ya, untung. Karena kita bisa bertemu dengan Kristus. Kita diam bersama dengan Kristus. Dan itu satu situasi yang tidak dapat kita bayangkan. Betapa sukacitanya, betapa mulianya. Bersama-sama dengan Dia. Kita akan melupakan semua penderitaan dalam dunia ini. Tetapi Paulus mengatakan, kalau aku suruh memilih, yang mana? Bingung dia. Mati atau hidup? Dia tidak bisa memilih. Karena kalau dia hidup dalam dunia ini, dia bisa menjadi berkat. Dia bisa memberi buah bagi dunia ini. Sehingga dia tidak bisa milih yang mana. Aku didesak dari dua pihak, katanya. Aku ingin pergi bersama dengan dan diam bersama dengan Yesus. Itu jauh lebih baik memang. Tapi katanya, lebih perlu kalau aku tinggal dalam dunia ini karena kamu. Jadi saudara-saudara, kalaupun engkau tidak takut kepada kematian, karena kita yakin bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Di balik kematian itu sudah diselesaikan Yesus Kristus. Dengan kematiannya, kita akan luput dari penghukuman kekal itu. Oke, kita berani mati. Tapi ingatlah bahwa hidup ini masih berguna. Banyak orang menantikan kita. Mungkin itu keluarga kita. Atau sanak famili kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita masih menantikan kita untuk diberkati oleh kita. Itu sebabnya kita percaya bahwa kematian itu bukan apa-apa bagi kita. Tapi kalau kita hidup hari ini, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup untuk memberkati orang lain. Dan betapa indahnya kehidupannya seperti itu. Sebabnya mari kita semua yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, kita percaya ya, kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh.
Dan pelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Jaga itu. Kalau ada dosa, cepat selesaikan. Sehingga persekutuan kita dengan Kristus tidak terganggu. Jaga persekutuan kita, doa-doa kita. Ya, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pelihara dengan Dia. Agar kemenangan Yesus Kristus itu menjadi bagian kita semua. Menang atas dunia, menang atas iblis, dan menang atas ketakutan akan maut itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa agar Tuhan terus bekerja dalam hati kita untuk menjelmakan firman itu dalam hati kita. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus dan mempersiapkan roti dan anggur yang akan kita makan dan minum sebentar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pemenang. Engkau telah mengalahkan setan oleh kematian-Mu. Kami bersyukur Bapa karena kami menyembah Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau Allah yang menang atas maut. Terima kasih kemenangan itu Engkau berikan kepada kami gereja-Mu ya Tuhan. Engkau membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Dan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk menolong membantu kami agar kami bisa mewujudkan kemenangan itu dalam hidup kami. Tuhan berbicaralah terus sampai firman-Mu menjelma dalam hidup kami. Terima kasih untuk kematian-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya apa yang kami lakukan Tuhan akan meneguhkan hati kami. Kami mau ingat Engkau yang telah mati bagi kami. Kami mau ingat Engkau yang telah berkorban dan mengalami kemenangan bagi kami. Agar hati kami diteguhkan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Menerangi
Kita percaya Kristus hadir dimanapun saudara sekalian ada. Dia akan memberkati kita dengan kekuatan baru. Perjamuan kudus ditetapkan oleh Yesus sebagai sarana agar gerejanya mengingat Dia. Kalau kita hari ini mengadakan perjamuan kudus tanpa kita mengingat Yesus, maka perjamuan kudus kita akan menjadi sia-sia. Siapkan hati dan pikiranmu. Arahkan hati dan ingatan kita kepada Kristus yang telah tersalib itu. Dia mati untuk kita semua. Dia mati dikuburkan, tapi dia menang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, untuk tubuh yang telah dipecahkan ini. Sebelum kita makan, mari kita bersyukur dan mengangkat tubuh Tuhan ini sebagai tanda syukur kita kepadanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk Yesus yang telah Kau berikan bagi kami. Yesus telah mati untuk kami, tubuhnya dipecahkan bagi kami. Supaya kami ya Tuhan dibenarkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk korban-Mu ya Yesus. Terima kasih untuk apa yang Kau lakukan bagi kami. Demi menyelamatkan kami yang Kau rela dihancurkan. Terima kasih, dan saat ini kami percaya berkat-Mu turun atas roti dan anggur ini. Karena saat kami makan, kami terus diingatkan akan Engkau dan dikuatkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan makan tubuh ini dan dengarlah firman Tuhan lebih dahulu. Malam itu Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, diberikannya kepada murid-muridnya sambil ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa di tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya. Mari kita mengucap syukur untuk darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita. Kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Dengan darah-Mu Kau menyelesaikan semua dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk korban yang besar ini. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau hadir di tempat kami masing-masing untuk memberkati kami ya Tuhan dalam persekutuan dengan darah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan Engkau akan meneguhkan hati kami. Terpujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengar firman Tuhan yang mengatakan, Dia mengambil cawan itu, Dia mengucap syukur, diberikannya kepada murid-muridnya sambil Ia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apa di tangan kita yang sementara akan kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Kami mengucap syukur Bapa untuk persekutuan yang indah ini, di mana kami boleh dibarui lagi ingatan kami akan korban yang besar itu. Dan kami percaya Engkau memberkati kami saat ini dengan kekuatan baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala hormat bagi Engkau. Amin. Mari kita akan memberkati kota ini dan negeri ini sebelum kita menyelesaikan ibadah kita. Ucapkan dengan hati yang penuh tanggung jawab bagi negeri dan daerah di mana kita ada.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia dengan kedamaian, dengan keamanan, dengan kesehatan. Diberkatilah ekonomi Indonesia ini. Diberkatilah para medis yang sedang berjuang untuk mengatasi virus corona. Diberkatilah seluruh keluarga mereka, diteguhkan hati mereka untuk melakukan tugas ini dengan penuh kerelaan. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo, dari bupati sampai pemerintah di desa-desa. Diberkatilah seluruh masyarakat daerah Probolinggo ini dengan berkat keamanan, kelimpahan secara ekonomi. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah ini. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada hari-hari yang akan datang, di mana akan kami hidup, ya Tuhan, di dunia penuh dengan perjuangan ini, ya Tuhan. Kami percaya kemenangan Kristus akan menjadi kemenangan kami. Berkatilah keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati kehidupan ekonomi kami, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan. Kau jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, kebangkitan-Mu, ya Tuhan, untuk memberikan kepada mereka kesembuhan. Kami berdoa untuk perlindungan bagi kami semua, ya Tuhan. Jauhkan kami dari semua yang jahat, dari orang-orang jahat, dari virus yang sedang mengancam negeri ini. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa-Mu juga Tuhan mengalir, menaungi anak-anak kami, ya Tuhan. Mereka yang harus bersekolah di rumah, Tuhan tolong mereka. Berkati sekolah Bintang Harapan. Jadikan berkat-Nya Bapa. Engkau melimpahkan semua yang dibutuhkan oleh sekolah ini. Hikmat dan ada semua yang dibutuhkan. Tuhan juga melimpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami. Tuhan berkati negeri ini. Dari presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Berkati ya Tuhan dengan keamanan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Untuk Kau bentuk kami. Menjadikan kami berkat dimanapun kami ada ya Bapa. Terpujilah namamu. Kami persembahkan seluruh hidup kami, persembahkan ibadah kami dan doa kami ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau ada, turunlah berkat atasmu. Berkat dari Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Kekuatan baru dari tangannya dilimpahkan atasmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menguatkan hati dan pikiranmu. Roh Kudus akan membentuk, memberkati, menolong engkau sekalian untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.